Bukankah Anda yang harus ikuti aturan kami? Ya, bukankah syarat bayar harus sesuai dengan tanggal jatuh temponya, bukan dengan ikuti jadwal uang Anda yang disiapkan? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya di siang hari ini? Saya doakan semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kembali saat ini saya akan membahas salah satu nasabah yang sudah telat bayar di SPayLater. Silakan buat kalian juga yang sudah merasa menggunakan SPayLater atau S-Pinjam, sudah berupaya dari awal dibayarkan dan menemukan situasi kalian itu mentok, tidak mampu lagi membayarnya dan akhirnya telat bayar. Apa saja yang kalian alami boleh dibagikan di kolom komentar. Nah, ini saya akan bagikan terbaru nasabah yang sudah telat bayar di SPayLater. Apa yang terjadi kita bahas sama-sama. Nah, SPayLater ini merupakan sebuah perusahaan besar ya, izinnya juga setingkat multi finance. Nah, teman-teman pasti tidak asing lagi ya. Ketika misalkan kalian itu mau kredit barang atau mau pinjam uang secara tunai di S-Pinjam, nah pasti ada yang sudah pernah mengalaminya, bahkan hari ini masih ada yang sudah menggunakannya, terus mempertahankannya, dibayarkan tepat waktu dan akhirnya menemukan situasi mentok dan tidak mampu bayar. Lalu ketika kalian sudah tidak mampu bayar dan berupaya ya saat menjelang tanggal jatuh tempo, ada berbagai jenis penagihan, baik itu yang menyebutkan nama aplikasinya ataupun tidak menyebutkan nama aplikasinya, dan kalian itu berupaya meresponnya, berupaya kooperatif secara baik-baik menyampaikan gitu kan ke DC tersebut bahwa kalian sudah tidak mampu bayar, lalu uangnya kalian mau dikumpulkan dulu, gak mau gali lubang tutup lubang, gak mau menginstal aplikasi lain, gak mau membayar biaya perpanjangan tenor seperti yang disarankan oleh oknum-oknum DC ketika ada nasabah yang sudah tanggal jatuh tempo dan tidak mampu bayar. Banyak sekali oknum-oknum DC yang menyarankan untuk bayar biaya perpanjangan tenor dengan tujuan agar data-data debitur tersebut tetap bagus. Tujuannya apa? Agar si debitur tersebut kalau data-datanya masih bagus, harapannya masih bisa pinjam ke aplikasi lain. Makanya terus disarankan untuk membayar biaya perpanjangan tenor, padahal sudah jelas membayar biaya perpanjangan tenor itu tidak mengurangi utang pokok, hanya memundurkan tanggal jatuh tempo dengan tujuan agar data-data tetap bagus. Itu harapan si DC. Makanya banyak nasabah yang karena ketidaktahuan mengikuti saran-saran oknum DC tersebut untuk bayar biaya perpanjangan tenor, akhirnya hutangnya tidak pernah selesai, hanya membayarkan untuk memundurkan tanggal jatuh tempo saja. Sebagai contoh saya kasih tahu, teman-teman misalkan punya utang 2 juta rupiah ya di pinjol atau di SPayLater atau S-Pinjam misalkan ya, lalu kalian itu karena sudah tidak mampu bayar pas tanggal jatuh tempo diarahkan untuk membayar biaya perpanjangan tenor sebesar Rp500.000. Nah, uang yang Rp500.000 tadi itu hanya untuk memundurkan tanggal jatuh tempo, mengganti tanggal jatuh tempo, jadi tidak mengurangi utang. Utangmu yang 2 juta rupiah tetap ada, tidak berkurang. Nah, 2 minggu kemudian dibayarkan lagi utang di pinjol itu dengan membayar biaya perpanjangan tenor Rp500.000. Nah, utang yang 2 juta itu tidak berkurang. Nah, setelah 2 minggu kemudian, karena gak ada uang lagi, kamu juga mengikuti saran oknum DC untuk membayar biaya perpanjangan tenor Rp500.000. Terus seperti itu sampai kapanpun, uang kalian makin habis, utang kalian yang 2 juta tidak berkurang. Hati-hati teman-teman, jangan sampai mau diarahkan untuk membayar biaya perpanjangan tenor dengan alasan untuk menjaga skor kredit, untuk menjaga agar data-data tetap bagus. Percuma, uangmu pelan-pelan akan habis, kamu itu dijadikan ATM berjalan, akhirnya pelan-pelan hidupmu hancur-hancuran. Waspada, jangan sampai mau dibodoh-bodohi dengan cara membayar biaya perpanjangan tenor. Oke, mengenai salah satu nasabah yang baru-baru telat bayar beberapa hari ya di SPayLater dan S-Pinjam. Dia itu sudah berupaya kooperatif, berupaya menyampaikan dengan cara baik, dengan bahasa yang baik, dengan kalimat yang baik, ya. Dia menyampaikan bahwa debitur ini tidak mau gali lubang tutup lubang, tidak mau mencairkan dana lagi, tidak mau pinjam ke aplikasi pinjol lain, tapi apa yang terjadi? Nah, karena terus berupaya merespon, karena terus berupaya membalas chat dari oknum DC, SPayLater dan S-Pinjam, dan ini yang terjadi teman-teman, akan saya bacakan ya. Nah, si DC ini tetap maksa untuk minta bayar
ya, itu memang DC itu dia itu minta bayar. Kenapa? Karena dia itu dikejar target, ya, per jam, per hari itu harus ada laporan ke bosnya. Apakah dia berhasil mendapatkan respon dari nasabahnya, mendapatkan respon bayar, dan lain-lain. Dikejar target. Nah, makanya berbagai upaya dilakukan. Kalaupun misalkan si debitur punya uangnya sekitar setengahnya dulu, suka diiming-iming, silakan ya bayarkan dulu 50%-nya. Tujuannya apa? Karena target si oknum DC ini memang tinggal 50% lagi. Ya, jadi dibayarkanlah oleh debitur tersebut. Padahal, nah, dengan iming-iming dibayarkan 50%, itu nanti utangnya lunas. Padahal setelah dibayarkan 50%, utangnya tetap tidak berkurang. Ini yang bahaya, teman-teman. Nah, bukankah Anda yang harus ikuti aturan kami? Nah, si nasabahnya membalas ya. Saya hanya bilang, saya belum ada uangnya. Saya sedang mengumpulkan dana, mengumpulkan uangnya supaya saya tidak mencairkan lagi ya. Nah, si DC-nya menjawab, terus kami harus nunggu Anda ada uang dulu, katanya. Bukankah syarat bayar harus sesuai tanggal jatuh temponya, bukan dengan ikuti jadwal uang Anda ada. Nah, teman-teman, lalu selanjutnya, coba Anda kompromikan sama keluarga yang lain, minta bantu mereka bayarkan utangnya. Nah, si konsumennya ini merespon lagi, ya, saya akan kompromikan sama keluarga. Nah, di bawahnya banyak lagi chat-chat yang isinya menekan, mengancam. Nah, teman-teman, sebaik apapun kalian merespon dengan bahasa bagus, dengan bahasa positif, ya, dengan bahasa-bahasa yang mungkin menurut kalian itu pantas disampaikan ke oknum DC, tapi si DC gak akan terima, ya. Si DC ini hanya menerima kamu itu melakukan pembayaran, bukan merespon, bukan menyampaikan bahwa uangnya mau dikumpulkan dulu, bukan menyampaikan bahwa kamu itu nggak mau gali lubang tutup lubang, nggak mau mencairkan lagi, bukan. Si DC itu menginginkan nasabahnya melakukan pembayaran saat itu pula agar targetnya tercapai. Jadi bahasa sebaik apapun, ya, sekooperatif apapun tetap akan ditekan, tetap akan diancam, dimaki-maki, ditelepon ke kontak darurat, ditelepon ke nomor HP teman-teman kalian, ya, ditelepon ke nomor HP yang biasa diisi pulsa, ya, melalui aplikasi Shopee tersebut. Nah, itu yang terjadi, teman-teman. Ya, kalau misalkan sudah ditelepon ke teman, ya, ke kontak darurat, ke orang lain yang nomor HP-nya diisi pulsa, lalu oknum DC itu melakukan penagihan dan menyuruh orang yang nomor HP-nya diisi pulsa tadi untuk menagih ke debitur, nah ini sudah dikategorikan sebar data. Ya, orang lain yang tidak ada sangkut pautnya jadi tahu kalau kalian itu punya utang. Ini namanya sebar data. Kalian punya hak untuk menghentikan pembayaran karena apa? Ada kerugian imaterial dari sebar data tersebut. Kumpulkan buktinya. Kalau kalian punya bukti yang valid, kumpulkan sebanyak-banyaknya. Ya, ini bisa dilaporkan teman-teman, ulah-ulah DC ini. Jadi sebaik apapun kalian merespon, sebahasa baik apapun kalian menyampaikan secara kooperatif, tetap dimaki-maki, tetap diancam-ancam, ditekan-tekan. Gak ada solusi, ya. Kalaupun misalkan kalian menyampaikan, mohon maaf, saya lagi di jalan, tolong nanti kalau saya sudah sampai di alamat, boleh mau nelpon lagi. Ya, ditaruh handphonenya, 5 menit kemudian ditelepon lagi. Diangkat lagi, disampaikan dengan bahasa baik, mohon maaf, ya, nanti saya ini lagi di jalan, setelah nyampe di tujuan, boleh kalau misalkan kalian menelpon lagi. Nah, direspon dengan cara baik seperti itu, si DC makin marah, ya, makin maki-maki, makin terus setiap 5 menit nelpon. Nah, ini yang namanya DC. Jadi, saya selalu menyampaikan, kalau dari yang pertama, ya, pertama kali kalian dihubungi dan menyampaikan dengan cara baik bahwa kalian sudah tidak mampu bayar dan berniat untuk mengembalikan, berniat untuk mengumpulkan dulu uangnya, lalu malah dimaki-maki, malah diancam-ancam, ditekan, ditakut-takuti, blokir report. Gak usah dibalas lagi, gak usah direspon, gak usah menjanjikan apapun. Utang kalian itu sama perusahaan, bukan sama DC. DC itu hanya ujung tombak untuk melanjutkan proses penagihan. Kalau dia tidak terima dengan kalimat-kalimat yang disampaikan oleh debitur, ya sudah, bodoh amat. Dia itu dikejar target, teman-teman. Ingat, perjanjian utang piutang itu antara kreditur dengan debitur. Orang lain selain kreditur dengan debitur tidak ada sangkut pautnya dengan utang piutang kalian, ya. Jadi kalau ditagih ke teman,
ditagih ke keluarga, ditagih ke pasangan, ditagih ke saudara, apalagi ditagih ke orang lain yang tidak kalian kenal. Nah, ini namanya penyebaran data pribadi, teman-teman ya. Orang lain yang asalnya tidak tahu, jadi tahu kalau kalian punya utang. Orang kantor yang asalnya tidak tahu kalau kalian punya utang, karena ada telepon DC ke kantor menceritakan kalau kalian punya utang, orang kantor jadi tahu kalau kalian punya utang. Kontak darurat yang asalnya tidak tahu kalau kalian punya utang, karena ditelepon oleh DC disampaikan bahwa kalian itu punya utang belum dibayar. Nah, ini sebar data, teman-teman ya. Makanya udahlah, kalau sudah dipermalukan, disebar data, udah dimaki-maki, ditakut-takuti, walaupun sudah berupaya menyampaikan dengan cara baik, sudah kalian ambil keputusan sendiri, gak usah takut. Blokir, report semua teror. Ya, kalau sudah dipermalukan, hentikan pembayaran. Diteror ke kantor, diteror ke kontak darurat, diteror ke teman, diteror ke keluarga, hentikan pembayaran. Ya, tujuannya apa? Agar si oknum-oknum DC ini tidak seenaknya memperlakukan debitur. Ketika pinjam uang dipinjol, ya, baik itu SP letter, pinjam atau pinjol yang lain, tidak ada perjanjian utang piutang yang tertulis bahwa ketika nasabahnya mengalami kesulitan melakukan pembayaran saat jatuh tempo akan dimaki-maki, akan diancam-ancam, ditakut-takuti, disebar data, dipermalukan. Tidak ada perjanjian seperti itu, ya. Dan penagihan juga hanya boleh dilakukan ke debitur dan ke alamat debitur sesuai dengan KTP. Tidak boleh menagih ke kontak darurat, tidak boleh menagih ke kantor, tidak boleh menagih ke orang lain selain yang tercatat di perjanjian utang piutang, yaitu antara kreditur dengan debitur. Kalau kalian sudah merasa dipermalukan, diteror, dimaki-maki, ke kantor, ke kontak darurat, ke teman, ke keluarga, semuanya hentikan pembayaran. Oke, untuk memberikan efek jerak pada oknum-oknum DC yang seenaknya memperlakukan nasabah. Oke, mudah-mudahan paham teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian yang saat ini sudah telat bayar di SP letter atau S pinjam, lalu sudah berupaya menyampaikan dengan cara baik bahwa kalian itu sudah tidak mampu bayar, belum ada uangnya, ya, mau mengumpulkan dulu, lalu malah dimaki-maki, dihina-hina, diancam-ancam, ditakut-takuti, sudah hentikan, jangan direspon lagi, blokir, report, ya. Tapi kalau misalkan kalian ingin tahu, kumpulkan saja, gak apa-apa, tapi tidak perlu direspon. Semua chatnya kumpulkan untuk bukti, jangan direspon, jangan dibalas, jangan menjanjikan apapun. Oke? Sudah mulai saat ini fokuskan pikiran kalian bagaimana caranya mencari peluang rezeki, bagaimana caranya mencari peluang-peluang usaha lain, ya minimal hasilnya, kalaupun belum bisa dikumpulkan untuk mengembalikan uang kepada SP letter atau PS pinjam, minimal hidup kalian tetap bisa bertahan, hidup kalian masih tetap bisa makan, ya, keluarga kalian masih tetap bisa dikasih makan. Itu aja dulu, jangan dulu mikirin yang lain. Gak perlu takut dengan teror, gak perlu takut dengan ancam-ancaman DC yang sengaja menciptakan rasa takut dari kejauhan. Oke, teman-teman, mudah-mudahan paham. Mulai saat ini kalian yang sudah tidak mampu bayar di SP letter atau S pinjam, gak usah panik lagi. Ya, ingat, semua ini yang terjadi itu tidak hanya kalian yang mengalami. Orang yang gagal bayar, yang telat bayar di pinjol itu ada jutaan orang. Yang saat ini masih merasa mampu bayar, masih merasa mempertahankan utang pinjol itu masih bisa dibayar, endingnya akan gagal bayar pada waktunya. Hanya tinggal menunggu waktu saja. Oke, mudah-mudahan paham dan ingat, ketika kalian mengalami kesulitan, apapun jenis kesulitannya, semua permasalahan itu asalnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ujian untuk kalian. Kembalikan sama Allah, pasrah diri, hijrah, jauhi pinjaman online sebelum hidupmu betul-betul hancur karena pinjaman online. Oke, yang pasti kalian harus tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.